Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu. Bagi teman-teman yang sudah hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dwi Irma, rekan peneliti kami di Poltekkes Kemenkes Palu. Kita saat ini ada bergabung 7 orang dari Dinkes Sigi Sulteng. Mungkin bisa dibantu Ibu Cia. Bu Cia. Oh, itu Bu Cia ya? Oh. Assalamualaikum Bu Cia. Waalaikumsalam. Oh, mantapnya. Kemudian Ibu apa itu Theodora yang di Banggai, apakah beliau sudah hadir? Saya sapa di WA dulu ya. Oke. Kemudian yang teman yang dari Parigi, kepala seksi gisinya siapa? Ibu Riri. Bu Riri. Tapi belum bergabung, saya japri dulu. Baik, siap. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengumpulkan data-data terkait kajian pelaksanaan konseling pemberian makan bayi dan anak di lokasi fokus stunting di Sulawesi Tengah. Jadi untuk kegiatan lokus atau lokasi fokus itu kan ada di Banggai, di Sigi, dengan di Parigi. Ya. Manfaat dari kegiatan ini nantinya adalah memberikan masukan kepada pengelola PMBA di provinsi agar orientasi yang dilakukan menilai hasil dari orientasi yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan persiapan pelatihan konseling PMBA. Karena ternyata yang dilakukan ini baru level orientasi ya Bu ya. Nah, kemudian itu kan nanti ada pelatihan PMBA-nya. Temuan-temuan yang kita dapatkan di yang Ibu sampaikan nanti, teman-teman sampaikan nanti, itu bisa menjadi bahan evaluasi atau masukan kepada Dinas Provinsi Sulawesi Tengah. Seperti itu mungkin singkatnya. Mungkin dari Ibu Dwi Irma ada yang mungkin menambahkan dari operasional dari kegiatan ini. Kami persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya laporkan terkait dengan kegiatan ini. Tadi ya Ibu Riri dari Dinas Kesehatan Parigi, beliau minta maaf tidak bisa gabung lagi, turun lapangan dan jaringannya jelek. Terus Theodira Cynthia sedang ada kegiatan keluarga sehingga tidak bisa join. Ya. Jadi mungkin nanti saya akan beritahukan secara person by person kepada beliau semua terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini. Nah, kegiatan ini tadi sudah dijelaskan oleh Ketua Peneliti bahwa kegiatan ini merupakan kajian mengenai gambaran pelaksanaan konseling pemberian makanan bayi dan anak di lokus stunting di Sulawesi Tengah, di mana kabupaten yang dipilih sudah pernah melaksanakan orientasi, seharusnya sudah melakukan pelatihan konseling PMBA 32 jam menurut modul WHO. Itu biasa dilaksanakan selama 5 hari, tapi karena memang kondisinya belum dilakukan pelatihan yang sesuai dengan JPL yang dibutuhkan, yang harus diselesaikan sebagai untuk mendapatkan sertifikat konselor, ya kita akan yang terjadi di Sulawesi Tengah sebagai gambaran kegiatan PMBA ini. PMBA ini kan sebenarnya sudah lama dilakukan untuk salah satu bagian dari menggabungkan antara konseling menyusui dengan konseling
MPASI dalam keterkaitannya dengan mengatasi stunting di daerah yang mengalami masalah gizi pada anak. Nah, untuk Sulawesi Tengah sendiri, ya itu mungkin nanti akan kita dapat informasinya. Saya sudah dapat informasi sementara dari Dinas Provinsi bahwa pelaksanaannya itu mulai tahun 2018 dan itu bentuknya baru orientasi. Nah, kalau dihitung dari 2018 berarti kita sudah masuk hampir di 3 tahun pengenalan pelaksanaan PMBA. Nah, itu tentunya harusnya kalau misalnya PMBA merupakan program yang bisa mengatasi stunting, seharusnya digalakan lagi dalam penerapannya di lapangan. Tujuan dari kajian ini yaitu seperti itu, mau tahu sejauh mana pelaksanaan konseling PMBA ini khususnya di lokasi fokus stunting. Nah, bentuk kegiatannya seperti apa nanti? Jadi akan ada FGD dengan pemegang program PMBA dari dinas kabupaten. Jadi kami mohon kesediaannya Ibu Cia, nanti Ibu Riri, Ibu Cynthia untuk diwawancara mengenai dukungan dinas kabupaten terhadap pelaksanaan PMBA atau sejauh mana dinas kesehatan kabupaten itu mendukung atau melaksanakan PMBA di kabupatennya. Berikutnya untuk konselor, karena kita tidak bisa ketemu langsung, jadi nanti pelaksanaannya adalah konselor mengisi form elektronik. Kami akan share linknya untuk diisi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang termuat dalam formulir tersebut. Tentunya PMBA itu tidak terlepas dari sasaran. Jadi kami ingin mengetahui bagaimana tanggapan sasaran terhadap pelaksanaan PMBA di tempat kerja masing-masing konselor. Itu sebagai gambaran kami mengenai pelaksanaan PMBA di tingkat bawah pada kegiatan PMBA ini. Seperti itu. Jadi nanti kami akan berikan link kepada konselor, 2 link yang diisi oleh konselor tersebut dan 1 link diisi oleh sasaran atau ibu baduta yang pernah diberikan konseling PMBA. Untuk ibu baduta, kami minta kiranya agar konselor bisa mendampingi tapi tidak mengintervensi. Kalau bisa sasarannya itu dipilih yang bisa baca tulis seperti itu atau bisa menggunakan HP. Saat pengisian disarankan untuk tidak dibimbing jawabannya. Kenapa? Ya seperti itu. Ini kajian diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap perbaikan pelaksanaan PMBA ke depannya. Jadi kejujuran dalam pengisian kuesioner ini ya akan berkontribusi terhadap maksud dari tujuan kami melakukan kajian PMBA. Itu mungkin Pak Fahmi, nanti saya tambahkan kalau saya ingat. Ya, seperti itu. Nah, tadi menyambung Pak Fahmi bahwa partisipasi ibu-ibu itu akan diberi reward berupa pulsa 100.000. Nah, mungkin teknisnya nanti bisa dibicarakan apakah rewardnya itu berupa pulsa atau ditransfer ya. Bagaimana Pak Fahmi? Silakan. Baik, kita mungkin minta pendapat langsung kepada teman-teman.
sebaiknya kalau misalnya asumsinya kalau satu kabupaten itu berapa, kalau satu konselor itu berapa orang yang dijadikan ini? Oke, baik. Berarti diharapkan satu orang, satu konselor, satu kabupaten, 5 konselor. Kemudian ditambah 3 penanggung jawab PMBA di setiap kabupaten. Gitu ya, Bu ya? Ya. Baik. Ya. Berarti 5 kali 3, 15, tambah sasarannya 15, 30, 33 orang semua. Baik, siap. Nah, kami ingin mendengar pendapat teman-teman, mungkin saran-saran. Videonya itu nanti dikirim ke mana? Apakah beliau teman-teman langsung YouTube-kan atau nanti mereka kirim videonya? 1 orang. Oke. Kalau Ibu Ervina pakai laptop atau pakai HP ini, Bu? Pakai HP, Pak. Oh, pakai HP. Baik. Pakai HP. Nah, ini adalah tampilan dari pengisian kuesioner. Kelihatan Bapak Ibu-ibu? Kuesioner kajian pelaksanaan konseling PMBA di Lokus Tantin, Sulawesi Tengah untuk konselor. Jadi Anda boleh isi nomor telepon, kemudian nomor telepon ini berguna agar nanti kami bisa mengirimkan pulsa kepada Bapak Ibu yang mengisi kuesioner ini. Nah, berikutnya. Terus nama lengkap, misalnya saya Fahmi Hafid, ya. Nah, kemudian umur 41 tahun, suku Bugis, terus instansi tempat kerja misalnya Puskesmas A, ya. Lamanya bekerja, kebetulan lebih sudah 5 tahun. Unit kerja saat ini adalah di bagian gizi, misalnya. Lama bekerjanya di sana, ya sudah 7 tahun, misalnya. Berapa kali Anda mengikut kegiatan terkait pelatihan PMBA? Nah, kalau sudah pernah ikut apa itu orientasi, apakah ini termasuk pelatihan atau bukan, Bu, kalau orientasi? Kalau orientasi, karena memang tidak ada yang pelatihan, jadi kita anggap ini pertanyaan untuk orientasi. Oke, baik. Kalau begitu, saya anggap sudah pernah ikut 1 kali, saya isi 1. Ya. Kemudian kapan terakhir? Ya, baru-baru ini. Tapi sudah lewat 6 bulan. Ya. Sebelum apa itu? Sebelum COVID misalnya, ya. Februari pernah ikut. Nah, itu kan sudah lebih 6 bulan. Kita klik berikutnya. Kemudian, nah ini adalah kuesioner kajian pelaksanaan PMBA. Terus pengetahuan tentang kolesterol, konselor, pemberian makan bayi dan anak yang tepat dapat mencegah stunting, ya apa tidak? Kalau menurut saya iya. Nah, terus pemberian makan yang tidak tepat pada anak selama 2 tahun pertama akan menghambat tumbuh kembang dan perkembangan otak. Sepertinya pemberian makan yang tidak tepat iya. Kemudian bayi usia 6-9 bulan perlu makanan sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Oh, kayaknya iya ya. Oke. Ibu hamil perlu makan 1 porsi lebih banyak dari biasanya. Ya. Sebelum menyiapkan makanan sebaiknya cuci tangan. 5 langkah. Kalau saya sih hanya 2 langkah saja. Cuci tangan baru pakai sabun. Cuci tangan saja. Baru yang penting digosok. Enggak ini. Cukup dicuci biasa saja. Untuk mengubah kebiasaan atau praktik pemberian makan bayi, seorang ibu cukup informasi saja. Kayaknya tidak hanya informasi. Oke, berarti tidak cukup. Ibu yang kurang gizi juga dapat memproduksi cukup ASI. Ya, bisa. Semakin banyak bayi yang mengisap ASI dari payudara, ya. Ibu yang anaknya sakit menunggu sampai anaknya sembuh baru memberikan makanan. Tidak. Ya apa tidak? Sepertinya kalau saya sih kayaknya tidak, ya. Tapi terserah dari
orientasi yang pernah ibu-ibu lakukan ya. Kalau saya belum pernah ikut orientasi, jadi mungkin nggak paham ya. Asumsinya seperti itu. Saya pernah ikut, tapi mungkin tidak kan tadi jawabannya sudah pernah ikut orientasi. Ibu yang anaknya sakit menunggu sampai anaknya sembuh baru memberikan makanan dengan tekstur padat kepada anak. Apa harus ditunggu? Yang menurut saya tidak. Pada saat 6 bulan, makanan pertama yang dimakan bayi hendaknya memiliki tekstur seperti ASI. Pada saat 6 bulan, teksturnya seperti air. Berarti maksudnya cair ya? Ya apa tidak? Ya harus agak, sudah mulai sedikit teksturnya agak tidak terlalu cair ya. Selama 6 bulan pertama, bayi yang hidup di iklim panas memerlukan air selain ASI. Selama 6 bulan pertama, tidak perlu ya. Anak usia tidak diberi makanan hewani. Hendaknya tidak diberi. Tidak, harus tetap diberi. Bayi yang baru lahir hendaknya selalu diberi kolostrum. Ya. KMS adalah alat untuk status gizi ya. Kemudian ayah punya peranan penting, ya sangat berperan. Ya, berikutnya. Gambaran kegiatan PMBA. Apakah Anda melakukan peran sebagai konselor? Ya. Jika ya, ya masih. Sejak kapan Anda melakukan? Ya, sejak pulang dari pelatihan, sejak 6 bulan lalu, kan? Kemudian metode apa yang dilakukan sehingga konseling terjadi? Apakah biasanya ibu yang datang ke kita atau kita yang datang ke ibu? Kita yang datangi. Ya, ini pertanyaan bisa diklik berapa maksudnya berapa jawaban? Ya boleh. Dari satu mas. Boleh. Kadang-kadang juga saya berikan di kelas ibu hamil gitu. Kadang-kadang juga di posyandu kalau misalnya pas lagi acara posyandu. Ya alat bantunya kita sudah dikasih kartu konseling, terus ada kitnya. Apakah di orientasi sudah diberikan kit ya ibu ya? Belum. Nggak ada kit. Ibu Dwi? Kalau ya, kalau Ibu Sri Ulina Tarigan, apakah kalau orang mengikuti orientasi kemarin itu diberikan kit menyusui lengkap? Maksudnya yang ada tas-tasnya itu Ibu, tas ada bayi di dalam, ada ya model payudara, ada payudara bayi tambahan, terus ada selang kecil gitu. Dikasih apa enggak, Bu? Unmute, Bu. Oke, baik. Berarti ada ya? Enggak dikasih. Ada food model? Tidak ada. Oke. Hanya kartu konseling saja. Apakah ada ruangan tempat yang digunakan untuk melakukan proses konseling? Ya, sepertinya belum ada. Jika ya, gambarkan seperti apa kondisi sarana. Kalau misalnya dia punya satu ruangan gizi, kita anggap saja iya ya. Jika ya, gambarkan seperti apa? Ya, ada meja, ada kursi, ada food model, ada kartu konseling, misalnya, dan seterusnya ya. Kendala apa yang Anda dapatkan dalam menjalankan peran sebagai konselor? Kendalanya ya banyak pekerjaan lain ya. Tugas administrasi misalnya di puskesmas. Nanti Anda bisa tambahkan sendiri misalnya ya. Ini menurut persepsi saya saja. Menurut Anda konseling PMBA perlu dilanjutkan keberlangsungannya? Sepertinya ya, kan bisa mencegah stunting. Menurut Anda saran apa yang diperlukan untuk melanjutkan konseling PMBA? Nah, sarannya itu tugas lain dikurangi, gitulah. Tugas administrasi dikurangi misalnya. Boleh. Tapi ini tergantung dari teman-teman nanti mau mengisi seperti apa. Kemudian seberapa besar komitmen Anda untuk melanjutkan kegiatan konseling PMBA di tempat kerja Anda?
ini sangat subjektif. Kalau Anda, Bapak, kalau Ibu-Ibu merasa bahwa kita perlu melanjutkan ini sungguh-sungguh cukup. Tapi kalau misalnya ya kalau ada dana operasionalnya ya kita laksanakan. Kita bisa memilih cukup. Tapi kalau kita menganggap bahwa aduh ini kayaknya merepotkan aja kegiatan ini, sudah tidak ada anggarannya, waktunya banyak, dan seterusnya. Kita bisa bilang rendah. Tapi mungkin bagi saya anggap bahwa ini cukup penting untuk dilanjutkan. Kemudian lampirkan bukti bentuk pelaporan kegiatan konseling yang Anda lakukan misalnya. Tambahkan file, Bu. Tambahkan file. Misalnya apakah kelihatan di sini perangkat? Ya, Anda bisa pilih. Misalnya kalau ada apa itu dokumennya, bisa Anda masukkan dokumen yang Anda anggap mewakili untuk kegiatan itu. Ya boleh foto ruangan Anda atau foto kegiatan saat Anda bekerja begitu. Misalnya saya masukkan di sini Risbin 2020. Oke, kajian pelaksanaan. Ya, oke. Oke. Nah, di sini sudah ada. Setelah itu kita tinggal terakhir kirim. Nah, berarti ini sudah kita lakukan pengisian kuesioner. Kuesioner telah tanggapan Anda telah direkam dan kirim tanggapan lain. Kalau misalnya mau kasih informasi lain, boleh. Kalau kirim tanggapan lain berarti start dari halaman 1 lagi, Bu. Demikian. Nah, mungkin ini yang waktu yang kita butuhkan tadi mulai dari saya simulasi itu ya sekitar 10 menit. Ya. Oke, silakan Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan atau ditambahkan teman-teman, silakan Ibu Ervina, Ibu Sriolina, Ibu Betty Margareta, Ibu Erna Ismail, Ibu Emelda, dan Bu Dwi Erma, mungkin ada yang mau ditambahkan, kami persilakan. Silakan Ibu-Ibu kalau ada yang mau ditambahkan. Apakah kita buat pertanyaan yang menurut apa yang jadi pertanyaan 1 di bawah, pertanyaan ditambahkan 1 pertanyaan di bawah yang terkait mengenai pertanyaan yang jawabannya terserah konselor mau mengisinya apa. Itu mungkin ya. Mute, Pak. Ini tadi saya lihat Ibu Ervina Fuji Safitri ingin menyampaikan saran, kita dengarkan dulu saran dari beliau. Mungkin ada yang baik. Silakan Ibu Ya. Ervina. Saya mau tanya Pak, pengiriman. Iya Pak, ya makasih. Pengiriman file boleh saya edit dulu karena kan di situ cuma 1 kali pengiriman file. Jadi dari ruangan, tadi Bapak bilang dari ruangan, dari hasil konseling, kemudian dari apa-apa saja yang kita berikan, mungkin dijadikan 1 file atau bagaimana Pak? Oh, berarti Ibu Dwi Erma, kita akan memodifikasi kuesionernya tadi untuk buktinya itu jangan hanya 1 upload file, tapi bisa mungkin 3 upload file, Bu. Nanti kita akan akomodasi untuk itu, Ibu Ervina. Nanti kita akan tambahkan upload filenya itu bisa sampai 3. Tapi tidak mesti tanda bintang, Ibu Dwi Erma. Mungkin dia teman-teman hanya mau upload 1 file, gambar, boleh. Jadi jangan, ada kan biasa kunciannya itu harus diisi, itu tidak perlu diaktifkan. Tidak perlu diaktifkan, harus diisi untuk Ibu Dwi Erma. Desain dari kuesionernya nanti. Oke, Ibu, nanti kita tambahkan Ibu Ervina. Ibu ini siapa lagi yang Bu yang mau kasih komentar atau saran untuk kuesioner ini, kami persilakan. Ya. Masa sudah ganti 5 file maksimal dan tidak diwajibkan untuk mengisi. Oke, baik. Sudah boleh Ibu, Bu Ervina nanti boleh sampai 5 file, Bu. Dan MB-nya itu 10 MB, jangan kasih maksimal karena kadang-kadang foto dari smartphone itu biasanya tinggi resolusinya. Jadi ada 100 MB kita setting kemarin, Pak. Oke, boleh. Berarti itu sudah maksimal. Mungkin ada saran lain
Ibu-ibu, silakan. Mungkin kalau diganti 1 giga terlalu besar ya. Memungkinkan tambah aja Bu, enggak apa-apa. Soalnya saya sering mengupload tugas anak saya itu 100 MB itu kurang kalau video. Iya. Tapi ini nanti kita jadi minta aja. video konseling, proses konselingnya atau tidak, Pak? Nanti kalau proses konselingnya mungkin lewat WhatsApp aja. Oh, lewat WA. Ya, boleh. WhatsApp. Kan WhatsApp kan agak ringan dia kalau video. Jadi ya mau diingatkan kembali bahwa kita juga butuh rekaman video saat konselor melakukan konseling pada sasaran. Gitu. Jadi kan itu ada untuk menunjang data terkait dengan kemampuan konselor memberikan konseling. Ya, silakan Pak dilanjutkan. Tambahan informasi di situ Bu, nomor telepon, kemudian tambah bank, tambah nomor rekening, sehingga kita langsung transfer. Begitu ada informasi kuesioner, langsung kita transfer ke teman-teman di ibu-ibunya dan ke ibu yang dikonseling. Sekira itu lebih praktis ya Bu ya, Bu Dwi Irma. Iya. Oke. Kalau angka bisa kan? Iya Bu. Kombinasi antara huruf dan angka. Apakah ada itu? Saya maksudnya nama bank dan nomor rekening. Jadi saya satukan pertanyaan itu, saya beri contoh. Contohnya misalnya BNI, nomor rekeningnya sekian-sekian, begitu. Jadi satu pertanyaan diisinya untuk 2 pertanyaan bank dan nomor rekening. Boleh juga, boleh. Kasih contoh misalnya BNI 0087 gitu. Boleh. Ya. Nanti pertanyaan atas nama rekening itu atas nama siapa? Saya kira ini kita sudah posisi jam 8:17. Kita juga mungkin tidak akan soalnya ini waktu istirahatnya ibu-ibu juga ini. Mungkin kita sisa 13 menit lagi. Kalau ada yang belum clear mohon segera ditanyakan dan kita akan close jam 8:30. Kalau ada yang ditanyakan silakan Bu. Yang ditanyakan memang. Ya, oke. Ada pertanyaan Ibu? Belum ada Pak. Nanti diinformasikan untuk pengisian formulirnya. Oke, baik. Ibu Erna Ismail, ada pertanyaan? Pak, ini saya mau tanyakan mengenai pas nanti kita melakukan konseling. Jadi setiap konseling itu apa cuma 1 orang responden yang untuk di konseling Pak atau bagaimana? Mohon Ibu, kami tidak Ibu pakai HP atau smartphone, HP atau laptop Ibu? Laptop Pak. Iya. Laptop. Kami tidak mendengar suaranya Ibu Erna. Apakah Ibu Dwi Irma juga mendengar? Kurang terlalu besar suaranya Pak, masih halus sekali. Iya, Ibu Erna kami tidak mendengar suaranya Ibu. Maaf ini. Mungkin mau ditulis dalam chat. Bisa digunakan di chatting Bu. Chat. Kalau Ibu pakai laptop kah? Ada chat itu, klik di chat Bu. Cukup 1 sasaran atau Ibu Baduta. Oke, pertanyaan berikutnya. Pembuatan video berapa durasinya? Kemudian dikirim lewat mana? Terima kasih. Durasinya
Ini kalau di orientasi PMBA berapa menit Ibu? Bagusnya apa itu videonya itu. Kemudian dikirim via WA saja, WhatsApp. 10 menit. 10 menit ya? Bolehlah ya. Saya kira itu sudah cukup lama Ibu, 10 menit itu untuk konselor. Ini kan hanya cuplikan-cuplikan saja. Tidak yang full dari awal sampai akhir, cuplikannya aja. 10 menit itu pun sudah terlalu cukup lama sih Bu. Kalau ada 5 sampai 7 menit saja. Ya. Kelihatan pada saat Ibu Iya. Jadi Pak, kalau konseling itu sebenarnya ada beberapa tahap ya, minimal itu 2 kali pertemuan. Kan seperti itu. Jadi nanti yang dikirimkan itu ya tergantung ini sasaran lama atau sasaran baru. Kalau sasaran lama kan yang ditemukan itu adalah keterampilan mendengarkan dan mempelajari. Tapi kalau yang sasarannya itu sudah lama, berarti ya kita melakukan dukungan dan motivasi. Nah itu jadi ya paling lama itu 10 sampai 15 menit seperti itu. Jadi tergantung sasarannya. Jadi tidak dipatok ini sasaran lama atau baru, yang pasti kami melihat terkait dari keterampilan konselor dalam melakukan analisis tindakan ya, yang ada 3 langkah dalam konseling. Yang pertama identifikasi, analisis, dan tindakan. Seperti itu. Oke. Kira jelas ya yang disampaikan Ibu Dwi. Silakan kalau masih ada chatting. Kira sudah cukup Ibu Dwi untuk pertemuan kita malam ini. Iya. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Bu Cia Diding Kasigi Sultan, Ibu Ervina Puji Sapitri, Ibu Erna Ismail, Bu Sri Ulina Tarigan, terus Ibu Betty Margarita. Kita mungkin akan melihat teman-teman berkontribusi untuk penelitian ini. Terus teman-teman yang lain juga akan bergabung pada pertemuan selanjutnya. Pada sesi akhir setelah semua data terkumpul, kami akan menyajikan hasil kegiatan kita ini dan kami akan mengundang ibu-ibu pada kegiatan seminar hasil penelitian insya Allah pada tanggal 27 November atau mungkin pada tanggal 21 Desember. Nah, mudah-mudahan semua data-data yang kita kumpulkan ini sudah kita peroleh sebelum tanggal 20 November supaya bisa kami sajikan pada tanggal 27 November pada seminar hasil penelitian Poltekkes Palu. Kita akan undang teman-teman nanti nih Bu Dwi Irma, kalau misalnya pas kita presentasi, kami akan kirimkan link buat teman-teman enumerator dan konselor ini untuk bisa melihat hasil dari kegiatan kita ini. Termasuk juga teman-teman dari Dinas Kesehatan, baik Parigi, Banggai, dan Sigi. Demikian. Pak Fahmi? Iya, ya silakan. Pengisian kuesioner itu diusahakan sebelum tanggal 16 kan, Pak? Ya, sebaiknya. Ya, kalau video silakan nanti dilanjutkan setelah itu, misalnya ya. ada waktu kegiatan ya tempatkan untuk melakukan video konseling dengan sasaran. Dan itu dikirim lewat WA grup kita. Kemudian kalau kuesioner ini kalau bisa jangan lebih dari tanggal 16 Bu. Kita masih ada waktu ini sekitar 6 hari karena kami akan merekap bukti transfer itu sebelum tanggal 16. Karena kami terus laporkan untuk kegiatan keuangan ini. Kegiatan ini ke keuangan maksudnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya Ibu Dwi Irma. Terima kasih banyak. Bu Dwi Irma ini lagi hamil tua ini. Rencana persalinan bulan Januari. Semoga penelitian ini menjadi berkah buat Ibu Dwi Irma dan kita semua di sini. Demikian. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Bu Cia. Ya.